kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin anak-anak? Pak. Oke. Anda tidak berdoa bagi permohonan dan saya ini bagi permohonan silakan menyesuaikan. Mari kita berdoa dalam memohon kebenaran Kristus. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertamu dari sepanjang kehidupan kami dari tadi malam hingga pagi hari ini. Ya Bapak, sudah kami ini menyertai bagi kami. Semoga apa yang kami pelajari hari ini semoga bisa bermanfaat bagi masa depan kami. Ya Bapak, lindungilah Bapak Bani mengajar kami dan Bapak dosen kami. Semoga Engkau beri kesehatan kepada kita kedepannya tetap menjadi orang yang lebih baik lagi Bapak. Bapak menyanyi doa dan permohonan kami di Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, terima kasih ya kepada Bapak akan absen kita ya. Yang pertama Anetasia. Pak. Alfonsius Helmi Yahya. Tidak hadir Pak. Angga Supriyata. Bernadetta Agustin. Belum datang Pak. Lupa Pak. Jangan Pak. Jangan. Oh ya mungkin Dan ada kayaknya kendala. masih tarik selimut Iya, Pak. Dari Tarik Kristi. Yang masih nyuci Pak. Juli. Ada Pak. Elvira Yudiawati. Udah out. Paulinus. Hadir Pak. Francisca Erna Pandiati. Belum datang, Pak. Oh iya banyak karena bicara Ada hari yang ini sampai aku dah. Francisca Bandia. Ada, Pak. Francisca Sunda. Rizka. Rizka, Pak. Iya, Francisca Sunda, maaf ya Bapak hilang. Iya, Pak. Oke, Glorious Jampi. Ada Pak Henry Jeki. Hadir. Jelkana. Ada, Pak. Luis Bona. Hadir Pak. Marga Esarani. Belum hadir, Pak. Oh ya, Maria Sriani. Hadir, Pak. Novi Yani. Hadir, Pak. Royadi. Hadir Pak. Robi Torik Hadir, Adiman. Pak. Romulda. Hadir Pak. Susilawati Sela. Hadir, Pak. Vini Nelita Hardianti. Belum datang Pak. Datang Pak. Sumita Yanda. Ada, Pak. Oke. Banyak juga yang hadir ya pada pergantian. Di sini bagaimana keadaan kalian? Luar biasa. Apakah sehat? Sehat, Ya, Pak. ya. Pak. Menurut Bapak kalian jaga-jaga kesehatan ya. Pak, Karena saya makan. ya silakan masuk. Pak dihukumnya Pak. Karena cuaca saat ini sudah tidak menentu lagi. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang kemarau. Jadi membuat kita Jangan tuh kangen. kadang-kadang rindu, kadang-kadang kangen juga ya. Oke. Kayak hati dia Pak. Di sini sudah tahu apa materi kita? Belum Oh, Pak. itu Pak, di depan. Oh, iya. Oke. Jangan di sini. Ya. Betul. Jadi di sini Bapak ingin menyampaikan untuk menjadi tujuan dasar kita adalah supaya kita mengerti tentang sejarah dan perumusannya Pancasila. Jadi kita tahu awal mulanya Pancasila itu seperti apa, sehingga sekarang menjadi dasar negara kita. Itu yang ingin kita capai pada pagi hari ini ya, anak. Oke, kita masuk ke materi ya. Bapak akan menjelaskan. Oke, yang pertama tahap usulan sidang BPUPKI. Sebelum kita masuk ke sidang BPUPKI ini, awal terbentuknya BPUPKI ini sejarahnya ada yang sudah tahu? Latar belakangnya. Jadi sebelum terbentuknya BPUPKI ini, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini, yaitu dilatar belakangi oleh perperangan Belanda dan Jepang. Jadi pada masa itu Jepang mengalami kacau balau ya, perperangannya mengalami kekalahan. Jadi di sini rakyat Jepang, pemimpin Jepang itu ingin membentuk suatu organisasi yang namanya BPUPKI. Di sini tujuan dari BPUPKI ini dimanfaatkan oleh Jepang untuk membantu Jepang dalam menghadapi peperangan pada masa itu. Jadi apa? Melawan Belanda. Ya, mau melawan sekutu pada masa itu. Jadi silakan masuk. Jadi peperangan Jepang pada saat itu mengalami kekalahan dan Jepang membentuk ini memanfaatkan Indonesia supaya membantu dan mengambil simpatinya Indonesia untuk membantu mereka dalam peperangan. Dan pada akhirnya dalam pembentukan BPUPKI ini tersebut
Jepang menjanjikan kepada Indonesia tentang kemerdekaan. Jadi hal itulah yang dimanfaatkan rakyat Indonesia untuk membuat proklamasi dan membuat rancangan undang-undang nantinya akan kita bahas. Di sini itulah latar belakang dari BPU PKI. Oke. Yang kemudian ini tahap di sini sidang BPU PKI pertama ya. Sidang ini beragenda berdasarkan Indonesia Merdeka, membahas dasar-dasar ya. Jadi di sini pembicaranya dalam pidato-pidato itu pembicara ada 3 orang, yaitu Muhammad Yamin, Profesor Sutomo, dan Insinyur Soekarno. Di sini kita akan Menjelaskannya bisa pelan-pelan dikit, Pak. Oke, siap ya. Jadi pelan-pelan ya. Baik, itu jadi posisi Bapak ya. Jadi Bapak menyampaikan nanti tidak akan terlalu cepat. Oke, masuk ya. Dapat telat? Rumadi, Pak Rani. Ya Pak, kita mau sama cowoknya Pak, maka udah telat Pak. Oke, ini gambar sidangnya ya. Anak-anak ini gambar sidangnya. Disimak baik-baik, soalnya nanti Bapak ada soal ya. Nanti kita bahas bersama. Oke. Ini usulan dari Muhammad Yamin ya. Salah satu pembicara yang ada di sidang PKI sidang pertamanya. Sidang pertamanya Muhammad Yamin mengusulkan bahwa yang pertama itu perkebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Jadi inilah usulan pertama dari pembicara pertama dari sidang BPU PKI tersebut, yang sidang pertama ya. Jadi ini pembicara pertama. Yang kemudian yang kedua disampaikan usulan pidatonya, juga beliau juga menyampaikan usulan tidak tertulis ya. Yang ini kan tertulis, ada juga yang tidak tertulis. Kemudian ini Muhammad Yamin, ini gambarnya ya. Nah ini orangnya yang menyampaikan pidatonya pertama kali, pembicara pertama di sidang BPU PKI. Ada pembicara kedua, kita akan lihat pada tanggal 31 Mei 1945, usulan Profesor Sutomo. Oke, di sini kita baca ya usulannya. Diawali dengan pemaparan syarat terdirinya negara. Jadi di sini beliau itu tidak langsung memaparkan pendapatnya secara mengusulkan langsung ke Pancasila-Pancasilanya, tetapi beliau mengusung beberapa teori. Di sini ada 3 teori yang bisa kita lihat. Yang pertama itu teorinya tentang seorang yang dianut, perseorangan yang dianut negara liberal di Eropa dan Asia, Amerika Serikat ya. Tokoh-tokoh aliran ini John Locke, Thomas Hobbes, dan Latsky. Nah, di sini adalah teori yang pertama. Kemudian teori yang kedua ya. Ini pada tanggal 31 Mei 1945 diusulkan diawali dengan oke. Ini teori kedua ya, teori kelas atau golongan. Di sini teori kedua dari Profesor Sutomo, awalnya negara adalah alat kekuasaan kelas atas yang berkuasa, kelas berjuis untuk menindas kelas bawah. Kelas bawah harus membantu revolusi dan membuat kekuasaan. Nah, di sini teori yang keduanya. Masih banyak lagi teori yang kedua ya. Kemudian kita akan melihat teori yang ketiga, teori integralistik. Di sini Profesor Sutomo mengusulkan berpendapat 3 teori untuk menghasilkan suatu gagasan, yaitu tentang butir-butir Pancasila nantinya yang akan diusulkan. Ini adalah teori yang ketiga ya, diusulkan oleh Sutomo sebagai dasar negara karena menurutnya sesuai dengan struktur sosial masyarakat Indonesia. Bisa kita baca sampai ke bawahnya ya. Oke, ini gambar orangnya ya. Ini gambar orangnya. Mirip Bapak Pak, Profesor Sutomo. Amin, mirip Bapak ya. Mirip Pak, sama ada mata 2 Budi. Nah, itulah. Ada hidungnya juga Pak. Oke. Pada tanggal 1 Juni, ini pidato Soekarno ya. Oke. Oke ya.
Di sini pada tanggal 1 Juni 1945 di sini pidato Soekarno. Dasar negara filosofi. Jadi di sini mengajukan 3 usulan dasar. Pancasila, Trisila atau Ekasila. Di sini Pancasila kebangsaan nasional, manusia internasionalisme, musyawarah mufakat, demokrasi, kesejahteraan rakyat, kemudian ketuhanan yang berbudayaan. Di sini para tokoh pada masa itu sangat sepakat kepada pidato Soekarno ini, sehingga di sini memperoleh yang namanya gotong royong ya. Di sini Bapak katakan Trisila nih. Di sini terdapat Trisila. Trisila ya, sosio nasionalisme, sosio demokrasi. Yang ketiganya ketuhanan. Ini Ekasilanya gotong royong. Jadi di sini setelah Soekarno sedang dihentikan untuk dibentuknya panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Juga Golkar telah termasuk. Oke. Jadi di sini beliau membentuk panitia kecil yang berjumlah 9 orang. 8 Pak. Ini saya tulis ya. Yang disebut PKI nantinya ya. Di sini untuk menampung usulan-usulan dari para tokoh. Di sini berfungsi untuk menampung usulan para tokoh. Nanti di mana usulan-usulan tersebut akan disaring. Oke, kita lanjut ya. Ini orangnya ya. Oke. Pada sidang pertama kan sudah selesai kan. Namun sidang pertama ini tidak terjadi sesuatu apapun, persetujuannya itu belum ada. Jadi di sini ada break, istilahnya ada penghentian untuk dari rapat satu ini hingga ke rapat keduanya itu ada penghentian dari situ. Dia tuh mengalami break. Jadi lama deh ya. Ada pengantar itu istilahnya. Jadi berhenti di sini saja dia. Kemudian kita lihat dari setelah panitia kecil bekerja diperoleh usulan yang banyak. Ini ya pembahasannya. Nih ada perbedaan pendapat mengenai hubungan dan agama negara. Maksudnya agama dan negara ya, golongan Islam mengusul agar berdasarkan syariat Islam. Jadi kita tidak baca semua ya. Nanti di Piagam Jakarta itu terlihat perubahan-perubahan. Di sini kita melihat ya, Piagam Jakarta adalah cikal bakal dari pembukaan Undang-Undang 1945. Jadi kita tahu bahwa Piagam Jakarta itu adalah hukum dasar pertama kali dibuat oleh negara Indonesia tersebut. Yang mana di situ memuat Pancasila dan butir-butir lainnya, yang 5 ada 5 silanya ya. Oke, ini contoh piagamnya. Jadi kita melihat kejanggalan di sini. Sebelum berubahnya Piagam Jakarta ini ada suatu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi di sini sudah mengalami perubahan. Sejak masa itu ada pandangan bahwa ada seorang dari perwakilan rakyat tidak terlalu setuju dengan adanya suatu ketuhanan itu yang memeluknya itu. Jadi diubah lagi menjadi ketuhanan yang Maha Esa seperti sekarang itu adalah panitia 9 yang membentuknya. Siapa yang tahu di sini nama Jepangnya PPUPKI? Oke, betul ya anak-anak. Jadi itu nama Jepangnya. Dan ini panitia 9 ya. Oke, Bapak lanjut. Dari perubahan ini kan piagamnya Piagam Jakarta ya, sudah berubah, sudah fix menjadi Piagam Jakarta. Jadi ini cikal bakalnya undang-undang dasar kita yang kita bacakan setiap musim itu ya, anak. Ini sidang BPUPKI yang kedua ya, ini sidang keduanya. Pada sidang kedua disampaikan hasil musyawarah antara golongan Islam dan golongan nasionalis tentang rancangan Mukadimah hukum dasar di dalam memuat 5 sila Pancasila versi Piagam Jakarta. Jadi di sini mereka itu memusyawarahkan tentang Piagam Jakarta yang versinya Piagam Jakarta ya. Nah, seluruh anggota sidang dapat menerima kesepakatan hingga masalah dasar negara dianggap selesai. Jadi di sini pada sidang kedua butir-butir Pancasila itu sudah diselesaikan. Dalam arti sudah disahkan, sudah diakui oleh negara Indonesia. Ini sidang yang kedua tadi ya.
pembahasan masalah wilayah juga di sini. Ada wilayah, ada bentuk negara, dan persiapan panitia perencanaan undang-undang. Nah, ini ya. Ini pembentukan PKI. PKI ya dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Ketua Jepang. Ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ini proklamasi ya. Proklamasi kemerdekaan dan upacaranya. Ini draft proklamasi yang lama. Ini teksnya. Bapak banyak menampilkan gambar-gambar ya, supaya tidak terlalu monoton. Iya, Ini agenda Pak. sidang PKI. Mengesahkan Undang-Undang RI. Jadi di sini sidang PKI ini 18 Agustus itulah disahkan. Sebelum disahkan undang-undang tersebut kan ada beberapa yang menjadi kendalanya, yaitu pembuatan proklamasi dan upacaranya. Itu yang membuat belum disahkan. Ini disahkan mulai dari pembukaan undang-undang dilanjutkan pasal 2 ya, pemilihan presiden dan wakil presiden pada masa itu. Jadi disinilah awal mulanya butir-butir Pancasila itu dibentuk dan sejarahnya. Nah, jadi dari peperangan itu tersebut kita boleh mengambil pengalaman, tidak semua berdampak negatif bagi kita. Semenjak ada peperangan Jepang dan Sekutu, jadi Jepang itu mengalami kekalahan dan mereka itu meminta bantu istilahnya dengan Indonesia, dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Oke. Di sini juga agenda sidang PKI ini tanggal 22 Agustus membentuk Komite Nasional yang diketuai oleh ini ya, ketuanya ya, ini ya. Pak, bisa nanya Pak? Apa? Bisa nanya Pak? Apa? Mbak? Apa? Agenda pada sidang BPUPKI pertama, kedua, dan ketiga itu apa Pak? Bahas tentang apa? Itu tentang pembentukan negara Yang dengan pembagian wilayah juga. Yang pertama apa? Yang keduanya apa Pak? Kan berbeda-beda Pak, sidang pertama, kedua, dan ketiga itu berbeda-beda. Di sini sidang PKI itu hanya pertama ya. Itu membentuk Komite Nasional. BPUPKI Pak, BPUPKI. Kita lihat slide pertama ya, misalnya Pancasila. Di situ tadi ada pembentukan Pancasila yang pertama ya. Bukan, ini ya. Ya, ini ya, di sidang pertama. Itu ada dua. Nanti kalau Bapak dan Leo ini salah ya, saya salah jelaskan nanti juga menyesatkan kalian juga. Jadi Bapak sudah buat PPT yang bagus-bagus yang menyesatkan Pancasila. Pak, ada yang Pak, ada sejam Pak. Ini ya, sidang pertama ya. Agendanya tuh satu, yang membahas dasar Indonesia Merdeka. Itu tentang dasar-dasar ya, membahas dasar. Jadi agenda sidang pertama ini BPUPKI ini adalah membahas dasar-dasar Indonesia Merdeka. Itulah dihadiri oleh tiga pembicara tadi ya, Muhammad Yamin, Dr. Sumomo dan Insinyur Soekarno. Itu ada tiga. Oleh yang kedua agendanya itu mengesahkan sebenarnya, mengesahkan dari hasil-hasil yang diusulkan oleh tiga tokoh tersebut. Itu agenda keduanya dari sidang BPUPKI. Maka menghasilkan piagam Jakarta tersebut dan menghasilkan undang-undang dasar. Itu adalah isi dari rapat keduanya sidang BPUPKI. Ini dia ya. Oke, kita langsung ke kuis saja ya, soalnya waktu kita sudah mau habis. Ya Pak, ini Pak. Oke. Nanti kita bisa jawab sama-sama ya. Oke. Di sini sebutkan Pancasila. Pertama yang bersih piagam Jakarta. Ayo anak-anak, siapa yang bisa? Pak. Pak, kemanusiaan. Keuangan dengan menjalankan Kemanusiaan syariat. Muluk-muluknya. Satu-satu. Soalnya Bapak bingung kalau banyak-banyak ya. Bapak itu melihat kesana ngomong tadi pusing Bapak. Jadi satu, siapa yang mau? Duli Pak. Coba, Duli ya.
kan memang khusus Sesuai dengan kalau kewajiban agama itu kan menjalankan khusus syariat untuk Islam bagi pemuluh-pemuluh. Bisa deh, bisa. Dia Oke, benar ya. Ini lanjutkan gambarnya. biasa kan kalau Makanya Bapak dari tadi itu Kita bisa deh. dari konsentrasi itu Kan Bapak kegiatan di Indonesia. tolong lanjutkan gambarnya ya. Ada duit, Pak. Ini ya. Pak, pertanyaannya lain tadi kenapa? Ini ya. Ketuhanan dengan kewajiban ya, dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi keperluan-keperluannya. Jadi di sini sesuai dengan piagam Jakarta pertanyaan Bapak tadi ya. Iya, Pak. Pak, boleh bertanya nggak, Pak? Ya. Boleh. Siapa yang khususkan perubahan dari siswa yang utama, Pak? Semua yang Tanya tuh. Saya ingin menjawab, Pak. Ya, boleh. Mantap. Apa lagi? Oke, di sini Bapak luruskan ya. Jadi yang mengusulkan perubahan ini adalah perwakilan dari timur pada masa itu. Jadi mereka itu tidak setuju karena agama menurut itu kan banyak kulturnya, banyak agama kita bukan hanya satu. Jadi mereka mengusulkan bahwa itu diubah. Jadi jadilah yang sekarang ketuhanan yang Maha Esa. Itu betul. Bentar ya Pak Umi. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Pertanyaan kedua. Pak, saya, Pak. Saya, Pak. Mau bertanya nggak? Nggak, Pak. Saya mau jawab pertanyaan, Pak. Saya mau jawab atas ini, Pak. Oke. Pertanyaan kedua Pak. Pak, waktunya udah habis, Pak. Pak, waktunya udah habis, Pak. Siapa? Pak, saya, Pak. Davita. Oke, Davita aja. Tiga. Oh, Muhammad Yamin. Itu. Agus Salim, Agus Salim. Oke, nah, karena ini banyak terjadi pegang metode itu kita bisa singkat ya. Oke, yang ini siapa nih? Siapa ketua KMIP? Ini, Pak. Muhammad Hatta, Pak. Bukan. Oke, Bapak tambah tadi ya. Ini aku ya. Ini ketua Komite Nasional Indonesia kita ya. Oh ya, coba jawab siapa tadi? Oh ya, ini apa ya? Siapa ini apa bersama? Oke. Semuanya pintar ya. Semuanya pintar ya anak Bapak ya. Pintar ya. Oke. Ini dulu ya Bapak ya. Pak, waktu kita udah habis, Pak. Oke. Silakan, Dok. Oke. Jadi, Bapak menyampaikan kesimpulan kita pada pagi hari ini ya. Jadi tujuan Bapak tuh mengajar kalian ini supaya kalian itu tahu tentang perumusan Pancasila dari awal hingga jadinya sampai sekarang ya Pancasila kita ya. Jadi kesimpulannya Pancasila itu diremuk oleh beberapa tokoh ya. Jadi diremuk oleh beberapa tokoh, kemudian di dalam itu dibentuk beberapa organisasi. Yang pertama BPUPKI, yang kedua PPKI ya. Jadi di sini untuk merancang suatu undang-undang dasar kita. Di sini sedangkan data juga kita memperoleh undang-undang tersebut karena ada kesempatan dari Jepang untuk kerjasama dengan Indonesia. Karena pada masa itu Jepang itu mengalami penurunan ya dalam tingkat peperangan karena bisa dikatakan kalah itu. Lawan sekutu. Nah ya, mas itu. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak. Jadi belum ya. Jadi kita kalau kita doa ya pada pagi hari ini ya. Oke, jadi untuk mengakhirinya kita akan berdoa juga. Siapa yang ingin memimpin kita dalam doa? Iya, Pak. Iya, Pak. Siapa? Oke, enak. Oke, Dek, ya. Semangat ya, Dek. Bapak pulang kuliahnya sama ayahnya ya. Kita doa yuk. Oke, serius dan ingatkan teman-teman yang di doa. Kita pulang, marilah kita berdoa. Yang beragama tadi diminta yang memimpinnya, dan yang beragama lain menyesuaikan. Marilah kita mengambil tanda kemenangan Kristus dengan Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak, puji dan syukur kami anak memanjatkan pada pagi hari ini karena ada kehadiranmu kami masih bisa berkumpul
Terima kasih ya kepada anak semua yang telah mengikuti ajar Bapak ya. Ini silakan untuk istirahat dulu ya. Terima kasih ya anak.